Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing sedikit tentang penerapan rancangan acak lengkap 3 faktor nanti menggunakan SPSS. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya ya, atau contoh kasusnya. Jadi, pengaruh dosis pupuk, frekuensi pemberian air, dan jenis varietas terhadap hasil kacang hijau. Nah, dari sini terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah dosis pupuk yang dilambangkan dengan D terdiri dari 3 taraf, D1, D2, D3. Kemudian frekuensi pemberian air yaitu dilambangkan dengan F terdiri dari 3 taraf, F1, F2, dan F3. Lalu jenis varietas terdiri dari 2 taraf, V1 dan V2. Lalu respon dari kasus ini adalah hasil kacang hijau. Jadi yang mau dilihat perubahannya atau pengaruhnya itu adalah hasil kacang hijaunya. Nah, karena ini adalah 3 faktor, maka hipotesis yang memungkinkan yaitu ada sebanyak 7. Nah, jadi hipotesis 1, 2, 3 ini adalah pengaruh per faktor. Jadi pengaruh dosis pupuk terhadap hasil kacang hijau, kemudian pengaruh frekuensi pemberian air terhadap hasil kacang hijau, pengaruh jenis varietas terhadap hasil kacang hijau. Kemudian yang hipotesis 4-7 ini merupakan pengaruh kombinasi. Jadi kombinasi 2 faktor dan kombinasi 3 faktor. Nah, yang keempat itu adalah pengaruh kombinasi dosis pemupukan dan pemberian air terhadap hasil kacang hijau. Lalu yang kelima, pengaruh kombinasi dosis pemupukan dan jenis varietasnya terhadap hasil kacang hijau. Yang keenam, pengaruh kombinasi frekuensi pemberian air dan jenis varietas terhadap hasil kacang hijau. Yang terakhir, kombinasi ketiganya, yaitu pengaruh kombinasi dosis pemupukan, frekuensi pemberian air, dan jenis varietas terhadap hasil kacang hijau. Nah, sekarang kita akan juga melihat datanya. Nah, ini adalah data yang sudah dikombinasikan. Jadi di sini perlakuannya adalah terdiri dari 3 kombinasi, yaitu dosis pemupukan, frekuensi pemberian air, dan V itu varietas kacang hijau. Ini ada 3 ulangan, 1, 2, dan 3. Lalu ini adalah hasil kacang hijaunya, yaitu dalam ton per hektar. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kemudian kita akan melakukan analisis RAL 3 faktor ini untuk menjawab hipotesis-hipotesis tadi menggunakan SPSS. Sekarang kita buka terlebih dahulu SPSS-nya. Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu beberapa variabelnya. Tadi diantaranya adalah dosis pemupukan, kemudian frekuensi pemberian air, lalu yang terakhir adalah varietas. Dan boleh kita tuliskan ulangan, nggak dituliskan juga nggak apa-apa ya, karena ini RAL. Tapi nanti kalau rancangan acak kelompok atau RAKL, maka ulangan ini harus dituliskan. Tapi nggak apa-apa, ini kita tuliskan dulu. Kemudian hasil, atau ini sebagai responnya. Nah, sekarang identifikasi nih dosis, frekuensi, varietas, dan ulangan. Ini kan desimalnya nggak ada, jadi kita buat 0 boleh. Sementara yang hasil itu kan 1 ya desimalnya, boleh seperti ini. Labelnya kalau mau ditulis juga boleh. Dosis itu apa? Yaitu dosis pemberian pupuk misalnya. Kemudian frekuensi apa? Frekuensi pemberian air. Nah, ini dosis pemupukan. Dosis pemupukan. Kemudian varietas, ini adalah jenis varietas ya. Jenis varietas, lalu ulangan ya ini ulangan atau biasa disebut kelompok kalau untuk RAK. Lalu hasil kacang hijau. Nah, boleh seperti itu saja. Value-nya ini juga boleh dibuat, tapi karena saya hanya buat dosis pupuk 1, P1, P2, P3 gitu ya, D1, D2, D3, maka boleh dibuat 1 itu adalah P1, lalu 2 itu mewakili D ya, bukan P. D2, nah yang ini bisa kita ceng, jadi ini C
jadi D1 gitu kan, geng. Nah, lalu kita buat kembali berapa 3 lagi ya, yaitu D3. Ini kita add. Nah, oke, semuanya udah selesai. Lalu yang frekuensi ini kita juga boleh bikin satu untuk frekuensi 1, 2 untuk frekuensi 2, kemudian 3 untuk frekuensi 3, lalu add, kemudian oke. Kemudian varietasnya boleh kita bikin satu ini untuk varietas 1, 2 untuk varietas kedua, add, kemudian oke. Nah, terus yang measurnya kita buat nominal untuk faktor. Untuk ketiga faktornya kita buat nominal. Dan hasilnya kita buat scale. Nah, udah selesai pembuatan variabel name-nya. Di sini udah muncul dosis, frekuensi, varietas ulangan, dan hasil. Nah, sekarang kita siapkan juga bentuk datanya yang mau dimasukkan ke sana. Nah, ini saya juga udah buat nih di Excel-nya. Jadi saya daftar, maaf ini D. Nah, ini adalah D, itu adalah dosis pemupukan 1, 2, 3, sampai ke bawah. Untuk ulangan 1, 2, dan 3. Lalu ini varietas juga, varietas 1, varietas 2, varietas 3. Jadi dikombinasikan seperti ini ya. Nah, kalau ini nanti kalau belum tahu, kita bikin video khusus untuk menyiapkan data seperti ini. Nah, ini datanya udah siap seperti ini. Lalu saya mau kopikan dulu. Ini copy ke sini ya, udah cocokkan semuanya, dosis, frekuensi, varietas, ulangan, dan hasil. Lalu ini Ctrl V aja. Nah, udah semuanya seperti ini. Barulah kita lakukan analisis untuk faktorial 3 faktor. Jadi analyze, kemudian general linear model, univariate. Nah, dependent variabelnya hasil kacang hijau. Lalu fix faktornya itu ada 3 ya, kita masukkan semuanya. Dosis pemupukan, frekuensi, dan varietas. Kita masukkan semuanya. Nah, di model ini kita custom. Kita klik yang build term. Nah, ini masukkan semuanya satu persatu ya, satu persatu, jangan semuanya. Jadi ini dosis kita masukkan. Frekuensi kita masukkan, varietas kita masukkan. Nah, sekarang kita mau bikin kombinasinya juga. Jadi kalau kombinasi dosis dengan frekuensi, maka yang dosis dan frekuensi ini kita blok. Caranya kalau udah di blok yang dosis, kita klik Ctrl, blokkan yang frekuensi, lalu ini kita masukkan. Nah, maka akan muncul dosis kali frekuensi. Ini adalah kombinasi dosis dan frekuensi. Lalu kalau kita mau membuat dosis dan varietas, maka yang kita klik adalah dosis, kemudian tekan kontrolnya di keyboard, lalu tekan klik, sembari klik varietas. Nah, seperti ini. Terus satu lagi frekuensi dan varietas, lalu kombinasi dari ketiganya. Nih, kombinasi dari ketiganya berarti di blok semuanya, kita masukkan semuanya. Nah, udah. Jadi nanti yang mau dilihat adalah signifikansi per faktor, terus signifikansi kombinasi 2 faktor dan kombinasi 3 faktor. Oke, kalau sudah seperti itu, tinggal klik continue. Nah, post hoc testnya boleh langsung, tapi untuk post hoc test ini di SPSS kalau datanya seperti itu tadi, kita tidak bisa melakukan kombinasinya. Jadi yang diuji lanjut tidak bisa kombinasinya, hanya bisa per faktornya saja. Nah, ini boleh kita masukkan semua ya. Nah, untuk uji lanjut kombinasi nanti kita lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Nah, jadi sekarang saya mau bikin yang post hoc test untuk per faktor. Nah, jadi ini ada pilihannya, boleh pakai apapun, tapi yang sering dipakai itu adalah Duncan. Boleh Duncan, boleh LSD, SNK, 2K, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah, ini klik continue, udah cukup seperti ini saja, lalu terakhir adalah OK. Kita tunggu sejenak sampai
Selesai. Nah, ini udah selesai. Kita lihat dari atas ya. Nah, di sini ada warning nih. Post hoc tests are not performed for jenis varietas because there are fewer than 3 group. Nah, jadi jenis varietas tadi kan tarafnya hanya ada 2 ya. Varietas 1 dan varietas 2. Sehingga tidak dapat dilakukan uji lanjut. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kesimpulannya jenis varietas ini signifikan atau berbeda, ya udah berarti varietas 1 berbeda dengan varietas 2. Udah cukup gitu aja. Maka nggak usah lagi dilakukan uji lanjut. Nah, oke, ini tadi ya. Dosis pemupukan ada 3 taraf, frekuensi pemberian air ada 3 taraf, dan jenis varietasnya ada 2 taraf. Sekarang kita lihat tabel ANOVA-nya. Nah, ini dia tabel ANOVA-nya. Sekarang kita lihat bagian signifikansi untuk mengetahui apakah faktor dan kombinasinya itu signifikan atau tidak. Nah, lihat dosis dulu. Untuk dosis, nilai signifikansinya adalah 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dosis itu signifikan. Berarti pemberian dosis pupuk itu signifikan menghasilkan hasil kacang hijau yang berbeda. Nanti bisa kita lihat mana yang lebih banyak hasilnya, apakah dosis pertama, dosis kedua, atau dosis ketiga. Lalu frekuensi pemberian air ini juga signifikan, varietas juga signifikan, lalu kombinasinya kita mau lihat kombinasi dosis dengan frekuensi, signifikan juga ya, nilai signifikannya 0,02. Jadi kombinasi pemberian dosis dan frekuensi juga menghasilkan hasil kacang hijau yang berbeda. Lalu dosis dan varietas ini nilainya hampir mendekati 0,05, tapi bisa dikatakan signifikan karena kurang ini ya, 0,049 kan kurang dari 0,05. Jadi kombinasi antara dosis dan varietas itu signifikan atau berbeda. Lalu frekuensi dan varietas ini tidak berbeda karena nilai signifikansinya sangat besar, yaitu 0,875. Jauh lebih besar dari 0,05. Nah, lalu kalau ketiganya, dosis, frekuensi, dan varietas dikombinasikan, dia juga menghasilkan hasil kacang hijau yang juga berbeda. Karena nilai signifikansinya 0,03, lebih kecil dari 0,05. Nah, sampai di sini dulu teman-teman untuk mengetahui apakah masing-masing faktor ini memberikan hasil yang berbeda pada hasil kacang hijau dan juga kombinasinya. Nah, karena di post hoc test ini kita hanya bisa melihat perbedaan per faktor, bukan kombinasinya, kita lihat dulu cara baca sekaligus nih yang Duncan, untuk dosis pemupukan. Mana aja yang berbeda? Di sini ada D3, D2, D1 kan dosis 1, dosis 2, dosis 3. Kalau subsetnya sama, di satu subset yang sama, berarti dosis pupuk tersebut memberikan hasil kacang hijau yang sama. Nah, di sini D3 dan D2 atau dosis pupuk 3 dan dosis pupuk 2 memberikan hasil kacang hijau yang sama karena berada di satu subset. Namun, D3 berbeda dengan D1, D2 berbeda dengan D1. Berbeda subsetnya. Jadi di D1 ini atau dosis pupuk pertama ini sendirian di subset kedua. Sehingga itu tadi kesimpulannya. Yang memberikan hasil kacang hijau berbeda itu adalah D1 dengan D2 atau D1 dengan D3. Lalu kalau ingin melihat mana yang lebih banyak hasil kacang hijaunya, maka bisa juga dilihat dari nilai rata-ratanya ini. Ini kan nilai rata-rata per dosis ya. Jadi dosis 1 memiliki rata-rata 9,06 ton per hektar. Dosis 2 8,194 ton per hektar. Nah, jadi bisa disimpulkan yang paling banyak hasilnya adalah dosis pemupukan 1. Nah, jadi gitu. Terus yang kedua adalah frekuensi pemberian air. Begitu juga cara membacanya. Jadi kalau berada di satu subset itu berarti frekuensi tidak berbeda. Nah, di sini kita lihat ada di subset yang berbeda, baik frekuensi 1, frekuensi 2, dan frekuensi 3. Maka ketiga-tiganya ini berbeda. Hasil kacang hijaunya berbeda semuanya. Nah, mana yang paling besar? Di sini diketahui juga yang F1 atau frekuensi pemberian air yang pertama, yaitu 9,106 ton per hektar.
Sementara kalau frekuensi pemberian air ketiga itu hanya menghasilkan 7,879 ton per hektar. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang untuk varietas tidak bisa dilakukan post-hoc test ya, karena varietas hanya terdiri dari 2 taraf. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara melakukan uji lanjut untuk kombinasi faktor, 2 faktor dan 3 faktor. Insya Allah kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.